pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengan Dia, untuk memuji menyembah Dia. Terlebih kita mengucap syukur hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ibu Gembala. Tuhan sudah tambahkan usianya, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang di tangan kanannya. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan, sudah lakukan, dan sudah berikan buat kita semua. Kita patut mengucap syukur, apapun itu keberadaannya, apapun keadaannya, kita mengucap syukur. Mari kita mau datang kepada Dia, kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau katakan, biarlah roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kita. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami Tuhan ke dalam tangan. Mari kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
menyembah Dia, mengucap syukur apapun keberadaan kita, apapun keadaan kita yang kita alami. Kita terus mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kalau kita boleh ada, kita kuat hari ini, kita sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk malam yang boleh kami lalui dan pagi yang indah, Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Kami tahu semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Betapa kami harus bersyukur dan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik, sungguh baik, terlalu amat baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur juga hari ini Tuhan, kalau WBI diberi kesempatan untuk ibadah onsite, kami boleh tatap muka satu dengan yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara seiman kami yang belum hadir. Tuhan, tuntun pimpin langkah mereka, ingatkan jam ibadah di tempat ini Bapa. Untuk kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati mereka. Untuk mereka rindu Tuhan untuk mencari wajah-Mu, rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu, rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada. Biar kasih anugerah berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ibu Gembala yang Tuhan sudah pimpin dan tolong Tuhan, tambahkan usianya Tuhan. Biar terus tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan yang Ibu Gembala lakukan Tuhan, untuk mengayomi jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk
Jemaat-Mu yang setia Tuhan, kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya. Terima kasih juga Pak Hendy Tuhan yang begitu setia melayani kami di tempat ini Bapak. Kami yakin dan percaya juga jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan perhitungkan upahnya baik di bumi maupun di surga, memberkati untuk istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berserah, berseru dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Sekalian kita yang percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita berdiri. Puji Tuhan, kita bisa dipertemukan lagi di tempat ini ya. Kita mau angkat pujian, ketemu lagi. Katanya nggak boleh colek-colek, jadi kita tunjuk-tunjukkan ya. Kita saling tatap-tatapan, namanya juga tatap muka. Saling natap-tatap, namanya juga tatap muka. Jadi kita saling menatap muka satu dengan yang lain. Oke? Kita angkat pujian ini lebih semangat lagi. Kayak lari maraton. Puji Tuhan. Semuanya masih siap memuji Tuhan? Ada sukacita? Amin. Ayat hafalan kita hari ini sukacita. Tapi sukacita yang dari surga kita mau terima. Yuk, mari kita mau terima sukacita yang dari surga. Tidak dapat dibeli oleh dunia ini. Sukacita surga, itulah kekuatan.
ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Karena firman-Nya iya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yakin dan percayalah. Biarlah hanya perkataan Tuhan, perkataan firman-Nya yang boleh jadi atas hidup kita semua. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan orang, tetapi perkataan firman yang hidup itu, yang menjadi nyata dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Yakin dan percayalah firman itu ada tinggal di dalam hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, biar ini iman keluar dari hatiku. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku Bapak, kami bersyukur kalau kami bisa ada sebagaimana ada hari ini, itu karena anugerah-Mu. Kami sadar kemampuan kami sangat terbatas, tapi Engkau adalah Bapa yang tidak terbatas. Kami bersyukur juga ada di lingkungan
keluarga besar Alberta, dan ikut berbahagia karena hari ini Ibu Gembala berulang tahun. Umur panjang ada di tangan kanan, dan di tangan kiri ada kelimpahan, ada sukacita. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan buat kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom. Ya. Gak ketemu, pengen ketemu. Amin. Kalau udah ketemu jangan diam aja, saling sapa. Mari bersama-sama kita akan belajar di dalam Alkitab. Pada kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Mazmur pasalnya yang ke-34. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur pasalnya yang ke-34, dalam perlindungan Tuhan kita akan membaca bersama-sama ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama, saya akan kasih aba-aba. Pada hitungan ketiga kita membaca serentak. Mari, 1, 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin. Renungan kita pada saat siang ini berjudul resep umur panjang. Setiap kita pengen umur panjang. Ada di sini yang nggak mau umur panjang? Secara umum kita kepengen umur panjang, tapi bacaan kita mengatakan kita mau umur panjang. Nah, ayat 13, ya boleh umur panjang asal senang. Boleh umur panjang asal bisa dinikmati. Amin, saudara. Kalau umur panjang udah banyakkan tidur aja, udah ngerepotin banyak orang, bahkan disumpahin suruh mati, saya katakan jangan ya. Lebih baik umur panjang tapi senang dan sehat. Ya, mama saya mau masuk 84 tahun, cuma kalah di kaki. Ya, 3 hari lalu saya semir rambutnya, panggil teman untuk potong, ya, dan kelihatan jauh lebih muda. Ya, kalau di gigi juga udah nggak punya gigi atas bawah. Jadi kalau pagi udah nggak sabar, gigi. Ya, kalau ada gigi dia bisa ngunyah, ya. Dia lebih pede kalau ada gigi. Sekarang sama-sama kita mau belajar resep umur panjang. Ada 4 syarat dari bacaan kita supaya kita bisa hidupnya senang. Dan tadi hidupnya bisa dinikmati. Pada ayat yang ke-14 Alkitab menulis, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Di sini ada lidah, ada bibir. Itu dekat sekali. Dia dekat sekali. Cuma saya mau bagi dalam 2 bahasan. Yang pertama adalah jaga lidah, karena habis dikecap langsung ditelan. Kalau begitu jaga yang masuk ke mulut. Kalau bibir itu habis dilempar keluar, itu bicara ucapan. Jadi yang pertama adalah jaga yang masuk ke mulut. Sama aja dengan jaga makanan. Jadi makanlah yang sehat, bukan yang sekedar nikmat. Waduh, hari-hari ini yang nikmat ditawarkan banyak sekali. Ya, tapi yang nikmat belum tentu membuat kita sehat. Makanlah secukupnya, pepatah Cina berkata sebelum kenyang berhentilah. Tapi kita kadang-kadang lupa. Ya jangan lapar mata, ya kalau lapar mata walaupun udah kenyang, masih beli. Bahkan sampai di petiduran pun masih ngunyah, saudara ya. Nah, tapi kita sudah mau belajar hari ini lebih baik lagi. Ya, jadi makan yang secukupnya. Ya, saya mengikuti gereja Tuhan, teman-teman di GPI yang sedang berpuasa.
Ya, kita sudah mulai dari tanggal 1. Ya, jadi hari ini adalah hari kelima. Ya, awal-awalnya berat, tapi ketika sudah dijalani, ya rasanya kok enak juga, saudara ya. Badan jadi lebih enteng, ya, dalam kesehatan jadi detox. Walaupun kami buka puasa nanti, ya biasanya makannya lebih ringan-ringan, banyak buah. Ya, orang bilang, Pak, nanti Bapak bisa kurus. Tak kurus mah bonusnya, yang setuju bilang amin, saudara. Tapi yang penting sehatnya dan nilai-nilai secara kerohaniannya. Pendeta Rubin mengatakan di jam di mana kita biasa makan, di situ kita menyembah, berdoa, baca Alkitab. Jadi digantikan dengan perkara yang rohani lebih banyak. Jaga yang masuk ke mulut. Tadi yang penting makanan sehat, bukan sekadar nikmat. Secukupnya, jangan lapar mata, dan yang sederhana. Ya, nggak harus mewah. Ya, apalagi hari-hari ini ya banyak orang telah kehilangan pekerjaan. Yang kerja juga mungkin ada sebagian kena potong gaji ya karena situasi ekonomi. Dan menjelang Ramadan bahan-bahan menjadi mahal. Ya ampun, orang udah mulai teriak-teriakan. Ya, ambil contoh misalnya minyak goreng yang tadinya 12-13 ribu, sekarang sudah di atas 20 ribu 1 liternya. Ya belum lagi yang lain-lain akan ikut merembet, saudara ya. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, makanlah yang sederhana. Tidak mesti mewah. Yang penting kita mengucap syukur. Amin, saudara. Saya ingat pendeta Kopi Mingkir ketika ditugaskan di Kalimantan, ya, anak-anaknya masih kecil. Dia berkata di ladang misi, apa yang ada kami makan. Ya kadang-kadang bisa nangkep ikan, dapat udang-udang kecil, ikan-ikan kecil, ya makan. Kadang-kadang nggak ada udang, nggak ada ikan, umbi-umbian, ya makan. Tapi satu yang membedakan, setiap kali mau makan, mereka berdoa. Yang setuju bilang amin. Mereka bersyukur, walaupun mungkin dari hitungan nilai gizinya rendah, tetapi kalau kita bersyukur, pendeta Kopi Mingkit berkata memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Karena Tuhan berkati. Tuhan berkati. Matius pasal yang ke-15 ayat 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang, dicambat. Jadi kalau begitu sadari, ya makanan semahal apapun berlabuhnya akan tetap dicambat. Ya, kalau tahu seperti itu, kenapa kita mesti royal-royal untuk makan? Ya Pak, saya pengen melayani pekerjaan Tuhan, saya pengen memberi, bisa. Salah satunya adalah berhemat dari makan mewah. Saudara percaya atau tidak, pola makan kita berakibat pada kualitas kesehatan di kemudian hari. Itu sebabnya ada anjuran buat setiap kita, apalagi yang sudah di atas 40 tahun, hindari 3P. Wah, 3 putih maksudnya. Yang pertama adalah beras putih, gula putih, tepung putih, hindari. Kenapa? Karena ini karbonnya tinggi, menghasilkan gula sangat banyak. Kemudian hindari yang terlalu asin, terlalu pedas, terlalu manis. Saatnya kita mesti ngerem, saudara. Memilih makanan yang sehat, juga kalau bisa tidak makan gorengan, yang bersumber dari minyak sawit. Ya, kami ada di komunitas kesehatan, teman saya berhenti makan nasi sama sekali. Gantinya singkong, saudara. Dan sama sekali tidak makan gorengan, alias menghindari minyak sawit, saudara. Itu bisa turun 23 kilo. Perempuan. Ya, dan dia jadi praktisi kesehatan. Dia bilang berapa lama? Dia bilang ya lumayan, mungkin hampir setahun gitu. Tapi yang jadi PR-nya adalah bagaimana memeliharanya, saudara. Jadi kalau kita tidak disiplin, kasarnya kita langsung lose lagi, ya gemuk lagi, saudara. Jadi tetap harus dijaga. Kemudian jangan makan jeroan, kulit ataupun lemak. Dan hindari alkohol, soft drink atau rokok. Ya, teman saya punya mama seorang pendoa dari suku Jawa. Kalau berdoa itu seperti surga turun ke bumi. Tapi 2 minggu yang lalu dia pingsan. Dan ketika dicek HB-nya 6,7. Siana pernah 7,8. Dan dokter Fajar berkata transfusi
harus ditransfusi. Tapi si anaknya berkata, nggak mau. Daripada ditransfusi mendingan saya mati. Aduh, kalau udah ngomong kayak gitu jadi saya takut. Saya bilang, dokter ini gimana si anaknya nggak mau? Kalau si anak nggak mau, dia mesti bed rest total 20 hari saudara. Jadi di kamar atas semua serba dilayani, nggak ada kerjaan dapur, cuci apa ngepel segala macam, nggak. Pokoknya bed rest. Mau apa-apa dilayani 20 hari dan HB naik secara perlahan-lahan. Tentu ada obat, tentu juga ditambah dengan bed atau makanan-makanan setara yang bisa mengangkat HB. Tapi 20 hari. Nah, teman saya punya mama seorang pendoa, kurang apa? Punya karunia-karunia, kurang apa? Tapi kok bisa lebih rendah dari si Adam? Ternyata selidik punya selidik. Suka banget minum soft drink. Jadi Jakarta ini panasnya kayak apa? Kalau pulang cari Coca-Cola dingin, Sprite dingin, gluk kayak di film misalnya. Dan terjadi pendarahan di pencernaan. Saya tanya sama anak saya bilang, kok bisa ya? Saya bilang, BAB-nya warna hitam. Iya, terjadi bleeding internal, pendarahannya di dalam. Dia bukan kena ambeien, dia bukan sedang menstruasi, minta maaf. Tapi jangan-jangan pencernaannya ada yang pecah. Dan darah sudah membeku bersatu dengan feses, dibuang, udah hitam. Saya bilang, apa penyebabnya? Dia bilang salah satunya adalah ya karena makanan atau minuman yang menimbulkan gejala diabetes dalam skala yang kronis. Wah, makanan lagi. Tapi kita terbaru kemarin mau tidak mau mesti diasup dengan transfusi 3 kantong darah. Ternyata saya pikir ditransfusi cepat, saudara. Itu udah 2 jam baru 1 kantong. Dan terpaksa mesti rawat inap. Aduh, saya bilang, Tuhan, mumpung masih ada berita kabar baik. Tahun ini saya masuk di 57 tahun. Saya mau belajar juga untuk menjaga yang masuk ke mulut. Yang setuju bilang amin. Ya, jaga makanan. Sahabat saya berkata, kalau kita bisa jaga makanan, sama saja kita sedang menabung untuk hidup sehat. Ya, jadi hidup sehat itu tabungan. Nanti ditariknya pelan-pelan. Di saat dimana kita sudah umur-umur di atas 60-70, buahnya kita bisa nikmati. Hal yang kedua, saudara, dari 4 perkara yang mesti kita jaga, kita jalani supaya hidup sehat, bahkan juga bisa dinikmati dalam umur panjang. Yang kedua, pada ayat yang ke-14 masih tadi ada perkataan, dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jadi kalau begitu yang perlu dijaga yang kedua adalah jangan keluar yang sia-sia dari mulut kita. Siapapun kita pasti bisa bicara, siapapun kita juga pasti bisa ngomong, tapi mesti disadari yang udah diucapin nggak bisa ditarik. Jadi kalau begitu pikir berkali-kali sebelum ngomong. Lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena kalau udah diucapin nggak bisa ditarik. Maaf. Saya batalkan ucapan saya, nggak bisa, orang udah terlanjur nggak dengar. Nah, kita belajar yang keluar dari mulut ini kita mesti jaga. Yang pertama, jangan mengutuk. Wah, ini bahaya sekali. Yang pertama, jangan mengutuk diri. Kenapa saya bodoh? Jangan. Kita dicipta itu istimewa. Yang setuju bilang amin. Punya banyak keunggulan-unggulan. Karena di dalam kandungan waktu jadi itu janin kita pemenang, saudara. Ya, saya pikir 1 mililiter sperma itu cuma 100, 200, 300 saat hidup. Tidak, saya ngedengerin kuliahnya anak saya kaget. 1 cc sperma itu jutaan sel hidup, jutaan sel hidup. Makanya jangan main-main. Buat mereka yang belum menikah, jangan main-main. Kenapa? Karena kalau sampai ada sperma yang keluar, itu bahaya sekali. Kalau itu belum status nikah, bisa terjadi kehamilan. Jutaan sel hidup. Jadi kalau sampai ada jutaan, tapi hanya 1 yang jadi, itulah yang disebut sebagai pemenang. Jadi jangan disesali ketika kita sekarang udah umur segede ini, apalagi gendernya mungkin seperti ini, apalagi mungkin dengan profil badan seperti ini. Jangan disesali. Justru seharusnya kita mesti syukuri, amin, saudara. Kita dikasih kesempatan hidup.
menikmati hari-hari yang baik. Jangan mengutuk. Jangan mengutuk orang lain, apalagi pakai kata-kata yang disetarakan seperti binatang rendahnya. Aduh, apalagi pakai bahasa yang mengatakan setan kamu. Aduh, jangan. Mereka adalah gambar Allah. Jadi emosi kita seperti apapun, jangan sampai mengutuk diri kita, orang lain, apalagi mengutuki Tuhan. Kau di mana sih Tuhan? Ya jangan. Tuhan selalu ada dan Dia selalu hadir. Saudara, pastikan orang yang mengutuk hidupnya akan terkutuk. Pak, kalau terkutuk apa jadinya? Jadi susah. Kitab Ulangan berkata kalau kita hidup di bawah kutuk, langit jadi tembaga dan tanah jadi besi. Saudara punya talenta, saudara mungkin dibekali ilmu, pengetahuan yang mumpuni, cuma persoalannya kita lagi sedang di bawah kutuk, nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Berikutnya, kalau tadi jangan mengutuk, maka yang berikutnya adalah jangan berbohong. Orang yang berbohong tidak akan tenang. Ya, kalau orang bertanya, Pak Hendy, saya mau kenal keluarga Pak Hendy, ya datang aja, tapi telepon dulu supaya saya dari rumah. Ya, mungkin orang pengen lihat rumahnya ukuran berapa, orang pengen lihat saya punya sepeda warna apa, gimana kehidupan saya di rumah, di meja makan, di ruang tamu, atau gimana, silakan. Saya ingin belajar apa yang saya khotbahkan, yang saya sampaikan dalam hidup saya. Jadi saya nggak usah takut. Kenapa? Saya mau belajar jujur, saya nggak mau bohong. Dan orang yang jujur bisa tenang, tapi kalau bohong nggak bisa tenang. Dan orang yang berbohong, pastikan suatu hari pasti ketahuan. Malu saudara. Malu saudara. Dan orang yang berbohong, satu hari dia akan dibohongin saudara. Ya, sakit juga kalau dibohongin. Kita kan juga nggak mau saudara dibohongin. Tapi yang ditabur kita mesti tuai. Dibohongin anak, dibohongin pembantu, saudara, dibohongin suami, ya ampun, aduh. Saudara. Mazmur 5 ayat yang ke-6 berkenaan dengan jangan berbohong. Firman Tuhan berkata, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan aja nggak suka orang-orang yang berbohong, kan ditolak Tuhan. Dan Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi pastikan ya, kalau bohong itu bukan hal yang kecil ya. Bohong-bohong kecil nggak apa-apa, tetap bohong. Dan semua dimulai dari kecil, tanpa terasa jadi besar. Dan ketika besar sulit untuk dikendalikan lagi. Dan akibatnya berperkara dengan Tuhan. Tuhan jijik. Dan Tuhan akan singkirkan orang-orang yang suka bohong. Oh, kamu pada jahat ya, sekarang nggak mau hubungin saya, nggak mau percaya saya. Bukan mereka jahat, tapi nggak dipercaya sama Tuhan. Dan Tuhan pakai orang-orang terdekat sama kita untuk menolak kita. Mengerikan. Masih kita soal apa yang keluar dari mulut. Tadi jangan mengutuk, jangan berbohong. Maka berikutnya adalah jangan membual ya. Jangan memuji diri, jangan menganggap sebagai kecap nomor 1. Jangan menjual janji gombal ya. Jadi apa-apa sifatnya pokoknya supaya menarik perhatian ya. Orang lain rela untuk mengulurkan tangan ya, dengan janji-janji ya. Di sekitar kita sekarang sedang banyak tentang penipuan ya. Kemarin saya dengar khotbahnya cerita Rubil Hadi, itu bagus saudara ya. Jadi saudara-saudara yang punya uang, ayo tanam. Saudara tidur, uangnya kerja, kata saya. Anak saya termasuk yang kena saudara. Bapak ikutan Pak. Wah, saya bilang apa lagi ini? Bapak taruh duit di situ sebulan, bunganya 15%. Sebulan 15%, kalikan 12 bulan. Berapa setahunnya? Sebab bodoh-bodohnya Papa dibanding kamu mungkin. Tapi kalau sampai ada orang menawarkan 15% sebulan, itu pasti nipu. Taruh di bank, tabungan dianggap seperti nggak ada bunganya. Kenapa? Karena sudah kurang lebih cuma sekitar 1 atau lebih rendah dari 1%. Deposito sekarang rata-rata cuma 2,5%. Kalau ada yang istimewa mungkin hanya plus setengah atau mungkin 1/4%. Kecil. Tiba-tiba anak saya ngomong seperti ini. Kalau gitu kita jalan masing-masing. Maksudnya jalan masing-masing. Dan dulu juga jalan masing-masing.
Emangnya kamu ke kantor papa ngikutan enggak? Enggak, artinya papa nggak usah melarang saya, papa juga nggak usah nganjurin saya. Masing-masing sekarang saya punya keputusan ini, saya jalan. Ya saya bilang, nggak apa-apa, silakan. Namanya kan sebuah diskusi, cuma kan papa pengen bagi ke kamu, karena kan kamu anak papa. Kalau ada yang menawarkan 15% sebulan, kalikan 12%, itu setahun bisa bilang 100%. Itu nggak mungkin. Itu pasti kena tipu. Dan anak saya termasuk salah satu yang kena tipu. Ya lumayan gaji setahun kali menurut saya. Ya, kesian saudara, sekarang ngelamun kalau di ruang tamu. Kalau ada khotbah-khotbah yang nyentuh, ngarahnya seperti ini, nangis. Ya sikap saya gimana? Oh, saya nggak berkata rasain lo, makanya enggak. Cuma katakan ya udah. Ya, yang pertama yang udah terjadi, ya sudah, direlakan. Tapi berikutnya jangan main lagi. Tapi apa mungkin bisa kembali? Oh, ini perusahaannya ada di Singapura, kita juga nggak tahu. Karena pemerintah Singapura juga itu bilang kan itu ilegal. Tapi Pak, apa masih mungkin? Saya bilang bagi Allah tidak ada yang mus. Bapak pendeta sih ngomong itu mulu. Ya modal saya memang cuma itu. Seperti lagu tadi kan juga gitu. Ya. Tapi kapan Tuhan akan menolong kita? Mazmur 127 mengatakan pada saat kita tidur. Ketika tidur, yang benar-benar tidur diuncang-uncang begitu tuh nggak sadar, dicubit juga nggak sadar, seperti orang mati mirip-mirip. Jadi artinya kapan Tuhan bisa bertindak ambil alih hidup kita seperti lagu tadi, ketika kita berserah, bahkan berserah penuh. Yang setuju bilang amin. Setahun kerja lupa, ya udah salah sendiri. Minta ampun sama Tuhan, karena kan udah nyatakan ke Papa, kita jalan sendiri-sendiri. Ya udah, kan kamu udah bertindak seperti itu suatu kesalahan, saya bilang. Besok lusa kamu punya anak dan anak kamu bilang begitu, Pak, sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Sakit nggak? Sakit. Nggak usah kamu sujud minta maaf sama Papa, nggak usah minta maaf sama Tuhan. Sekarang kayak anak kecil loh, kemana-kemana pengennya didampingi. Ada hal yang baik. Jadi apa-apa sekarang bertanya, Pak ini gimana? Sebenarnya kita sedang di masa genting dan sulit. Jangan bicara investasi uang dulu. Kerja aja kalau memang kerjaan memang masih ada. Kalau memang kita bergerak di bidang makanan, dagang, ya udah, kecil-kecilan dagang. Ya karena sekarang zamannya online, ya usahakan juga kalau bisa masuk di medsos. Ya, teman saya udah nggak mampu lagi bayar kios, masaknya di rumah pakai tempat kecil. Tapi di medsos jalan, saudara. Ya, jadi gosen, gogo itu datang ya. Ya lumayan bisa habisin. Saya bilang daging berapa daging? Ya lumayan kok, bisa 6-7 kilo. 6-7 kilo lumayan. Ayam, ya kalau dulu kita punya kios 2-3 ekor aja udah puji Tuhan. Sekarang ya bisa sampai 6-7 ekor juga deh. Hikmah dari sebuah kejadian. Mari bagian berikutnya kita mesti jaga apa yang kita ucapkan. Kalau tadi jangan membual, maka berikutnya jangan ngomong sembarangan. Jadi pikirkan dulu sebelum ngomongin, karena ngomongan bisa berupa sebuah nubuatan. Biar nggak ada rezeki kamu, benar-benar anak kita nggak ada rezeki. Yang susah siapa ya? Kita juga orang tua. Masa udah umur 30 masih minta sama kita. Tapi dia tercipta karena ada yang menubuatkan. Jadi jangan, saudara. Ya, jadi ucapan bisa menjadi nubuatan. Jangan ngomong sembarangan. Kalau itu sebuah janji, itu nasar, dan itu akan dituntut sama Tuhan. Kalau saya sampai jual tanah nih, 20% saya mau kasih gereja, udah laku. 20%-nya nggak dikasih, bahkan 5% pun tidak. Maka masalah mulai datang bertubi-tubi. Kenapa seperti diuber sama Tuhan? Karena pernah nasar. Dan orang-orang yang seperti ini butuh orang lain sebagai penasihat rohani untuk mencerahkan. Ya, Pak, kenapa sih ngalamin kayak gini? Ditelusuri atau dan salah satunya ini. Tidak membayar nasar, tidak menyelesaikannya.
Jadi jangan ngomong sembarangan karena bisa menjadi nasar yang dituntut sama Tuhan. Dan jangan ngomong sembarangan karena ngomongan adalah ikatan perjanjian. Kalau saudara suka sama suka ketika kita dulu masih muda, selama nggak ngomong ya jadi teman. Tapi pas ngomong sudah pernah gagal dalam pacaran, maka ketika ketemu si Ana, baru kenalan berapa bulan karena urusan dengan skripsi, saya bantu dia. Loh kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu nih, hati kok jadi getar-getar. Maka pertanyaan saya adalah, gimana perasaan kamu? Karena perasaan saya kok ada sesuatu yang khusus sama kamu. Jadi saya nggak mau bertepuk sebelah tangan. Kalau dia bilang gak ada apa-apa, GR lo, selesai. Dia mau pakai skripsi saya, mau nanya apa, selesai. Hanya sebagai teman. Tapi jawabannya dia adalah sama. Saya juga mengalami itu. Saya bilang kita pakai 2 minggu untuk cari kehendak Tuhan. Jadi betul-betul kita berdoa. Dan di tengah malam kami telepon. Dan saya tanya gimana? Dapat nggak? Ya papa dulu ngomong. Saya bilang saya dapat sesuatu. Saya bilang saya mau serius sama kamu. Dan seriusnya kita bukan pacaran. Tapi seriusnya kita dan nikah. Waduh kaget deh. Kita belum genap pacaran 2 bulan, Mister. Tapi saya menyatakan saya mau serius. Dan saya mau nikah. Gelegepan dia. Oh, tapi saya mesti nanya papi mami. Oh, ini kan jawaban orang dewasa. Kalau papi mami nanti adalah menentukan ketika saya datang melihat alis mata saya, melihat mulut saya gede atau kecil, rambut pang atau ceplak. Saya bilang itu nanti evaluasi. Kamu sendiri gimana? Dia bilang saya siap. Wah kaget saya. Saya bilang kalau gitu saya agendakan bulan depan. Sebelum saya ambil waktu 2 hari, saya ke Semarang. Saya akan minta kamu. Wih. Jadi selama tidak ngomong, selama tidak ada ucapan serius, tidak ucapan menikah, gak akan jadi apa-apa. Jadi ucapan itu sebuah covenant. Tuhan aku mau, itu covenant. Tuhan pakai hidupku, itu covenant. Itu covenant. Jadi kita sudah belajar ini dalam bentuk kedewasaan. Supaya apa? Supaya kita tahu gak boleh sembarangan ngomong. Matius pasal yang ke-12 ayat 37 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lagi sekali jaga yang keluar dari mulut. Hal yang ketiga, kita sedang belajar supaya kita hidup bisa umur panjang, tapi yang lebih penting dari itu adalah senang dan bisa menikmatinya. Tadi yang pertama jaga yang masuk ke mulut, yang kedua jaga yang keluar dari mulut, maka sekarang yang ketiga di dalam ayat 15. Jauhilah yang jahat, berarti jaga tindakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga tindakan. Saya mencatat ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah jaga tindakan. Jangan biarkan ada kemalasan. Aduh, kemalasan ini seperti ragi, didiemin akan terus ngerembet dan ambil alih hidup kita. Dari malas bangun pagi, bisa ngerembet jadi malas berdoa, malas ke pasar, malas masak, malas urus rumah tangga. Itu cuma gara-gara satu kata, namanya malas. Sampai malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ke gereja, semua bisa ngerembet. Tapi andai kata kita mengalahkan malas dengan aku mesti bangun. Weh, bukan karena ada mama, tapi saya belajar bangun 3:30 pagi setiap hari. Lama-kelamaan udah gak pakai WK. Kurang 5 menit langsung berangkat. Langsung bangun. Mencuci muka, bersihkan tangan. Saya turun, saya sujud. Saya doa. Dan setelah itu saya lari ke ruang tamu. Saya nyalakan lampu kecil. Di situ saya menaikkan doa syafaat dan penyembahan. Baca Alkitab 1 pasal. Masih pagi, belum genap jam 5. Saya menyalakan kompor, bukakan jendela-jendela. Angin sudah mulai masuk. Anjing sudah mulai kerasa kerusuk. Jam 5 lewat sedikit, saya sudah bisa keluar untuk olahraga bersama dengan anjing. Dan terus bergulir. Kami tidak punya sopir dan juga tidak punya pembantu, pekerjaan rumah kami kerjakan sendiri.
Nanti membuat keringat. Ya, begitu banyak. Ya, apalagi sekarang dikasih raket sepasang. Ya udah kita berdua main raket tiap pagi. Ya, saya sama si Ana main raket ya. Dan dia mainnya juga bagus dari ya. Wah, bisa sampai 3 kali ganti kaos. Buat apa kita lakukan itu? Rajin. Karena kita kepengen sehat. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, orang rajin hidupnya nggak kekurangan. Yang setuju bilang amin. Dan buat orang rajin tidak ada kata yang namanya kemiskinan. Nggak ada. Jadi kalau sampai ada orang, saudara, aduh saya kekurangan Pak. Salah satu yang dicek adalah ini rajin. Atau dia malas. Berikutnya masih di dalam bagian ini, jaga tindakan. Jadi jangan biarkan ada kemalasan. Yang kedua dalam hal ini, jangan merugikan orang lain. Jadi jaga tindakan kita, jangan merugikan orang lain. 1 Korintus pasal 10, memang semua boleh, tapi apakah itu membangun? Apakah itu menguntungkan orang lain? Jadi artinya apa yang kita punya kebebasan tidak boleh digunakan kalau itu merugikan orang lain. Jangan. Tapi kalau itu menguntungkan orang lain, itu boleh. Jadi mari jangan merugikan orang lain. Jangan berlaku curang. Dan jangan menahan hak orang lain hanya untuk memeras. Jangan. Jadi kalau memang kita bisa tolong sekarang, tolong. Kalau bisa kembalikan sekarang, kembalikan. Ya, saya suka mengisi renungan singkat atau mungkin kata inspirasi di radio kita yang ada di Mentawai. Dan salah satu yang kami isi adalah kata meleleh. Kata meleleh sebenarnya. Jadi dapat inspirasi itu ya kemudian saya buat. Dikisahkan tentang orang berada, keluarga berada, punya pembantu namanya Inam. Dan Inam ini jago masak, disuruh buat combro, saudara ya. Tahu ya? Dari singkong yang ditumbuk, kalau nggak salah ya tante ya, dalamnya dikasih oncom ya. Dan combro bisa juga dirubah isinya jadi misro. Waduh, saudara harum gitu kan si Inam sambil ngegoreng meleleh. Apanya ilernya, saudara? Kenapa kepengen? Tapi Inam ini jujur, saudara ya. Saya belum punya pembantu, nggak terlalu jujur. Jadi sambil dia masak, dia makan ya. Sambil anak saya disuapin, dia ikut makan di piring anak saya. Tapi Inam tidak, saudara. Jadi dia meleleh, dia menahan diri, saudara. Aduh ampun. Semua sudah selesai, disajikan di meja makan. Wah, tuan rumah, anak-anak suka dengan masakan ini. Makannya lebih lagi satu, nambah lagi satu. Kenapa? Karena ada bomnya di dalam. Ada cabai. Inam dari dapur hanya melihat. Aduh, kapan bagian saya? Malam pun sudah usai dan semua keluarga sudah istirahat. Tidak ada pembagian combro. Tapi besok pagi Inam sudah membuka pintu, sudah beraktivitas. Dan ternyata combro itu masih ada di atas meja beberapa buah. Dan majikannya langsung berkata, Inam habiskan combronya. Oh puji Tuhan. Kalau dia Kristen kayak kita gitu kan. Dan dia langsung ke dapur, dia nyalakan lampu. Dan dia mengangetin itu combro, tapi dia batalkan. Kenapa? Karena combronya meleleh. Combronya sudah basi. Sudah melendar. Jadi kalau kita mau memberi kepada orang, berilah barang yang masih baik, masih bisa dipakai. Bahkan kalau bisa masih baru. Karena itu kan dibilang hukum keterbalikan, buat kita dikasih yang basi, kita juga masih nggak suka. Tidak terlalu sulit untuk bisa mengukurnya. Berikutnya, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang bisa kita berikan pertolongan. Ya, kok jadi ini batin nggak nyala ya. Jadi jangan menahan kebaikan, seperti kitab Amsal berkata, kalau kita bisa bayar sekarang, bayar. Ya. Kami bayar listrik, biasanya kalau udah dibuka loketnya tanggal belasan udah bayar.
Sekarang pakai debit apa bisa. Anak saya sering protes, "Bapak ini masih terlalu awal." Enggak. Gak ada untungnya nahan duit orang, saya bilang. Tapi buat saya sendiri ada untungnya. Untungnya apa? Nggak lupa. Sampai kena denda, apalagi sampai terjadi pemutusan, jangan deh. Dan budaya seperti ini kalau tidak dibiasakan, nggak bisa. Lama-kelamaan dalam bisnis, mulur-mulur pembayaran. Jangan, saudara. Ya, kami pernah di dunia bisnis. Pak Hendi, saya kasih down payment 1 minggu. 1 minggu saya bilang, iya karena Pak Hendi baru. Ya tempo pembayaran 1 minggu, saya kerja keras. Dan ternyata saya sudah dapat pembayaran sebelum seminggu. Katakan 3 hari, saya langsung bayar. Teman saya bilang, kan masih berapa hari lagi? Nggak apa-apa, saya bilang. Dan lama-kelamaan diperpanjang, bisa bayarnya term payment-nya 2 minggu. Lama-lama 1 bulan, tetap kalau dapatnya di bawah seminggu, saya bayarin. Sampai teman saya goleng-goleng kepala. Saya kaget waktu makan nasi goreng, lagi mesen di depan sini. Itu dia lagi makan di situ, tuh rumahnya di depan situ. Yang gede. Sampai dia nawarin ke saya, "Hendi kalau mau pakai tracking, pakai truk sebebas-bebasnya. Mau pakai 1, mau pakai 2, pakai. Kamu kan nggak punya gudang, pakai gudang saya. Bebas, nggak usah ada bayar segala macam." Sampai kaget. Bukan saudara, tapi seperti lebih dari saudara. Juga bukan seiman dalam artian sama-sama Kristen. Dia Katolik. Tapi kentalnya seperti itu. Jadi saya cuma memikirkan, oh ternyata kalau kita bisa seperti tadi. Tidak menahan kebaikan untuk orang-orang yang sudah mempercayakan kepada kita. Kapasitas kita bisa diperbesar. Dan doa kita selalu kan, Tuhan perlebar kemah-kemahku. Gak salah. Tapi bagian ini juga penting. Mari yang terakhir, ini udahan aja kali, nggak usah pakai ini ya, daripada hidup mati. Kan kalau tadi mati malah lebih enak. Makasih ya Bu, matiin aja ya. Ya. Nah, ini nggak capek juga mainannya. Taruh kantong. Yang terakhir dalam ayat yang 15, carilah perdamaian. Jadi kita belajar ada 4 yang mesti kita jalani sebagai syarat hidup. Umur panjang, tapi senang dan bisa dinikmati. Yang pertama, jaga yang masuk ke mulut. Yang kedua, jaga yang keluar dari mulut. Yang ketiga, jaga tindakan. Sekarang yang terakhir, penutup khotbah ini. Pada ayat 15, jaga hati. Wah, ini walaupun di bagian terakhir ini justru sangat penting. Barusan saya ngobrol dengan Pak Firman, dia berkata kalau stres, sakit saya kambuh. Kalau stres. Jadi ternyata pikiran dan hati ini ikut menyumbangkan hidup sehat atau enggak sehat. Apalagi dengan biaya pengobatan yang mahal, ya. Saya cerita sama seorang ibu waktu COVID jilid 1. Pak dokternya aja sekali kita datang ngetel, sekali datang ngetel. Bulan lalu kami kena COVID berempat, saya kena, Mama kena, Siana kena, Daniel kena, kami berempat. Yang nggak kena cuma Jojo sama Keisha. Tapi karena kami pakai PCR-nya yang Kemenkes punya resmi, jadi kami dapat obat dari pemerintah. Dapat antivirus, baru saya tahu antivirus itu mahal. Rata-rata kalau dijual umum kurang lebih 1 tablet itu 20.000. Jadi kami jumlah itu 1 paket obat dari pemerintah itu bisa 1,5 juta. Berapa penderitanya? Oh, banyak sekali. Jadi berapa besar biaya pemerintah? Besar sekali. Tapi paket obat itu kami minum dengan disiplin, ada vitamin, ada obat batuknya, ada antivirusnya. Nggak nyampe 10 hari kami udah lebih baik. Jadi kami melihat di situ itu tetap harus didukung dengan sikap hati. Ya, kalau sikap hati kita nggak ikhlas menerima penyakit itu, hati kita di situ penuh dengan kemarahan, ya, jadi stres. Dan ketika jadi stres, dia akan membuat bagian tubuh yang lain bekerjanya tidak maksimal.
tensi bisa naik, asam lambung bisa terproduksi melampaui. Yang tadi barusan Pak Firman, ya udah nggak usah dipikir lah Pak Hendy, yang penting enjoy aja. Amin. Jaga hati, apa aja nih yang mesti dijaga? Saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jangan mengecewakan orang lain. Tepati janji, bayar hutangmu, tunaikan kewajibanmu, dan nggak perlu sombong. Nggak perlu sombong. Istilahnya kalau memang ada kendaraannya itu ya pakai yang itu. Nggak ada kendaraan, terpaksa mesti naik gojek, ya juga nggak apa-apa, nggak usah turun lebih jauh supaya nggak ketahuan naik gojek. Ya turun dari depan gereja yang percaya bilang amin. Ya kenapa mesti malu? Ya saya juga masih suka naik gojek ya. Berikutnya jaga hati. Kalau tadi jangan mengecewakan, berikutnya jangan suka menyakiti orang lain. Ya kalau sudah sampai terlanjur ada hal yang salah, mintalah maaf, perbaiki diri, dan buat restitusi. Ya. Seorang Sakeus sampai berkata, yang pernah kutipu bukan hanya kukembalikan, tapi restitusi kuganti 4 kali lipat. Wih, ini luar biasa. Jadi tanggung jawab orang percaya ketika tahu ada yang salah dengan orang lain, minta maaf, perbaiki diri, dan restitusi. Utang mesti dibayar. Bahkan kalau itu terhisap dengan bunganya mesti dihitung. Pak kayak gitu juga, cuma dia yang bisa ngomong begini, nggak usah deh bunganya. Yang penting hidupnya aja, dan terserah mau dicicil berapa kali, itu baru kita terbebaskan. Tapi selama nggak ada kata-kata itu, kita mesti restitusi. Mesti restitusi. Jaga hati. Tadi jangan mengecewakan, jangan menyakiti, jangan menendam. Ya, jangan ngebatin yang jahat, jangan disimpan di sini. Konon seperti kaleng hidup kita ini. Jadi kalau sampai kita nyimpan kepahitan, itu jadi asam yang bisa menjebol kaleng luarnya. Ya, berapa banyak orang dari sakit hati jadi ringkih, gampang kena sakit. Dan yang terakhir, jangan bersungut-sungut seperti lagu tadi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Allah yang setia, yang selalu menolongku. Waduh, saya pinjam kesaksian Pak Pendeta Julianto Simanjuntak. Waktu dia kena COVID, kalau nggak salah di tahap 2, berarti Delta. Dia berkata, saya sangat terhina. Kan dokter pun nggak mau menghampiri saya, keluarga apalagi. Jadi sampai begitu rupa orang yang kena COVID, katanya nggak berani didekati. Waduh, stres. Dan pada waktu dia stres, tensi naik, saudara. Degup jantung, nggak bisa terkontrol. Dan membuat suasana kesehatan jadi semakin buruk. Seorang sahabat kirim WA dan mengucapkan satu kalimat, tapi diulang-ulang. Dan kalimat itu berbunyi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Jadi artinya jangan menyerah. Kita udah mau nyampe, tinggal sedikit lagi. Jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini ya nggak nyampe. Jadi artinya bergeraklah walaupun majunya cuma sedikit. Kenapa? Karena memang tinggal sedikit lagi. Dan itu dia tangkap sebagai cara apa? Terima. Jadi dia mesti terima keadaannya dia yang tanda petik nggak mau diketemuin sama dokter, keluarga nggak boleh datang, dan dia belajar terima. Bahkan orang yang berpakaian APC lengkap pun sangat hati-hati megang dia sebelum pegang semprot, habis pegang semprot. Kurang apa lagi? Tapi dia belajar menerima. Dan dia belajar bersyukur. Dan bersyukur. Tensi stabil. Detak jantung. Saya pikir semua kita butuh seperti itu. Tapi sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ya, lagu yang tadi refnya boleh kita naikkan ya. Mau selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur berarti bisa menerima semua keadaan dengan ikhlas. Bersyukur karena mempercayai bahwa di balik segala kejadian ada rancangan Tuhan yang indah. Bersyukur karena orang yang bersyukur pasti bisa alami mujizat. Kita ada di waktu-waktu yang sulit, kita butuh mujizat. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Biarlah firman ini bukan hanya dinikmati oleh 1-2 orang, tapi ini menjadi bagian kami semua. Kami mau umur panjang, tapi kami juga pengen senang dan hidup ini bisa dinikmati alias sehat. Ajar kami seperti hari ini supaya kami makan tidak asal makan, ngomong tidak asal ngomong, dan menjaga setiap tindakan kami, dan belajar untuk kehidupan kami jaga hati. Siapakah yang bisa menolong kami kalau tidak Tuhan sendiri? Itu sebabnya walaupun khotbah ini sudah berhenti, kami minta Roh Kudus tolong kami. Terus ingatkan, bahkan jagai kami supaya kami tidak sering jatuh. Supaya hidup kami boleh hidup yang menjadi terang, garam, bahkan jadi berkat buat banyak orang. Mungkin dipandang dari usia, sebagian besar dari kami sudah di atas 60. Tapi bukan berarti kami lemah, karena Engkaulah kekuatan kami. Kami tetap bisa jadi berkat, kami bisa melayani. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus saya berdoa buat Tante yang berulang tahun. Ya, Tante terus diberikan sukacita. Dia bisa melihat anak-anaknya diberkati, mantu, cucu diberkati, jemaat yang Tuhan percayakan juga diberkati. Biar Engkau juga terus menjadi sahabat, bahkan sahabat sejati, menjadi suami bagi para janda. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya Tuhan berkati. Ya, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman-Nya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Hendy. Tuhan Yesus memberkati. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi saya minta yang bertugas. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat ibadah kaum wanita di
di pagi sampai selesai ini. Kau pimpin kami dalam ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, tapi kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang disampaikan oleh Bapak Hendy Kasidi menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya. Berkati Bapak Hendy Kasidi di mana pelayanannya, Tuhan tambah-tambahan berkat, tambah hari, tambah heran. Makasih ya Tuhan yang ambil bagian bukur, Dama maupun kami semua, Ibu Gembala kami. Terima kasih yang ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, Tuhan berkati keluarganya. Makasih Tuhan bagi jemaat yang setia hadir pagi hari ini sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan ini ya Bapa, biar persembahan ini berkat bagi kemuliaan nama-Mu di gereja Alberta. Kami akan memberi dengan sukacita di hati dan dengan kemenangan di dalam Tuhan. Makasih ya Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita angkat pujian sungguh ku bangga Bapak. Persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rita baca pengumuman. Gerak. Ibu Ritanya. Iya, tugas dibagi-bagi ya. Gerak bagi-bagi juga ya. Shalom. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Pak Hendy, makasih ya. Tuhan berkati. Itu nggak bawa kacamata, tidak ada. Oh iya, ya ampun. Nih gara-gara Livi nih Pak. Gara-gara Livi nih. Jangan menyalahkan orang ya. Enggak. Mau tugas, nah kan. Ya Bu Ibu. Hari ini kita puji Tuhan ya bisa onsite ya. Apa dulu ya? Bayar dulu ya. Filipi 4 ayat 4. Kita dulu ngap. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Benar nggak? Benar. Yuk. Filipi 4 ayat 4. Yuk. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Oh iya. Ngeledekin sih, jangan ngeledekin orang tua. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan bersuka cita loh. Amin. Ayo, yang udah hafal boleh. Filipi Yuk. 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yes. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Filipi 4 ayat 4. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke. Ya. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yap. Bu Ika? Ya, saya absen dah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, Grace. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Leni? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke. Budin? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Udah. Dalam Tuhannya sekali aja udah. Ibu Lumin? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yes. Seri kita? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Buga? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Amin. Udah ya? Udah semua? Dama? Dama. Dama? Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Amin. Ya. PR minggu depan, bubur? Belum disiapin? Oke, kalau belum disiapin, petugas untuk minggu yang akan datang tanggal 12 April. WL-nya Ibu Tri. Pengumumannya jadi ganti ya, Bu Livi ya. Oke. Ganti. Diganti sendiri tuh Pak. Mesti hari ini dia lupa. Pembicaranya Ibu Pur. WL-nya Ibu Tri, pengumuman Ibu Livi, pembicara Ibu Pur. Oke? Dan jangan lupa ibadah hari Minggu kita udah onsite sekali. Yang pagi aja ya. Jam 8. Jangan lupa datang. Ya. Kita udah lama nih nggak tatap muka. Ayo kita tatap muka. Tatap muka siapa saja yang datang. Oke. Ibadah EYT juga udah tatap muka ya, setiap hari Sabtu jam 6 sore. Juga baptisan air ada jam 11 hari Minggu. Leni jangan lupa. Juga sekolah minggu ya, udah ada sekolah minggu ya, Ri? Jam 10.30. Oke, mari kita ikutin semua kegiatan yang ada di Alberta. Oke. Terus hari ini PR udah ada, Bos? Udah. Oh, udah. 3 ayat 16. Apa, Bu? Amsal 3 ayat 16. Ya, tolong dibacain. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Khusus buat hadiah buat ibu. Jangan lupa Terima kasih. minggu depan hadiahnya diingat ya. Oke. Ada pengumuman lain? Orono? Nggak ada? Kita tutup dulu atau sekalian perayaan ya? Tutup dulu ya. Oke deh, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Tuh mau selalu bersyukur, boleh sekali lagi. Nanti doa tutup. Keluar orangnya. Keluar orangnya. Yaudah. Saya nanti doa berkat. Gembala ya. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami memang harus selalu bersyukur, sebab Engkaulah Bapa yang baik. Engkau Bapa setia, Engkau penolong kami, Engkau penopang kami, Engkau Allah kami yang sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami juga tetap selalu bersyukur Tuhan, supaya kami boleh menjaga hati kami Tuhan, supaya kami boleh menjaga mulut kami, apa yang masuk, apa yang keluar, dan juga kami tidak merugikan orang lain Tuhan, tapi kami mau menyenangkan sesama kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Meskipun memang sulit, tapi dengan bantuan Roh Kudus kami mampu untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Hendy Kasidi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus memberikan beliau kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanannya dimanapun Kau tempatkan, di situ nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang yang boleh percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga jaga keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Yang masih sekolah Engkau berkati, yang sudah bekerja Engkau juga berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu yang hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibu-ibu yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau mereka berani melangkah untuk bertatap muka di sini Tuhan, untuk bertemu dengan saudara seiman, untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan juga Tuhan. Juga berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih juga, kami bersyukur hari ini Engkau juga tambahkan umur 1 tahun lagi kepada Ibu Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus memimpin beliau, Engkau terus menolong beliau, Engkau terus menghibur beliau, Engkau terus yang menjadi teman hidupnya sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Gembala kami Tuhan, supaya Ibu Gembala kami juga boleh tetap setia mengikut Engkau, tetap setia menggembalakan kami domba-dombanya Tuhan. Terima kasih Bapak, di umur yang sekian Engkau terus memberikan beliau hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau jaga kesehatannya, Engkau jaga rumah tangganya, Engkau jaga seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai kaki Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Kau selalu menghibur Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang ikut ambil bagian pelayanan pagi hari ini, untuk Dama, untuk Ibu Pur, juga untuk Ibu Chandra. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati mereka dengan berkat yang khusus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur. Terima kasih Bapak, juga untuk Pendeta Karmelia yang hadir pagi hari ini. Engkau juga berkati beliau, pelayanan beliau juga Tuhan, rumah tangga beliau, suami dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melakukan kegiatan kami. Kau pimpin kami sampai tujuan kami, tidak kurang suatu apapun juga Tuhan. Biarlah hidup kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus.
menyembah